قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال في آية أخرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam yang ini kita berada pada malam ke-29 Ramadan tahun 1455 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua amal aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan sejak malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, seterusnya hingga malam hari ini, malam yang ke-29, sudah kita isi dengan berbagai rangkaian amaliyah mulia berupa siam Ramadan, berupa qiyam Ramadan, berupa tadarus Al-Quran, tadarusul ilmi, sedekah, zakat, amaliyah-amaliyah yang lain telah kita lakukan, dan kita mohon mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang maghfurin, orang-orang yang diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak seorang pun di antara kita ini yang steril dari dosa. Pernah kita jalankan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, sifatnya dosa, dan insya Allah dengan keberkahan Ramadan, dengan puasa kita yang kita lakukan, termasuk dengan qiyam Ramadan yang kita jalankan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah menjadi muttaqin karena kita sudah berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan, di mana Allah menegaskan mengenai tujuan mendasar puasa adalah la'allakum tattaqun. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bahkan kita akan menjadi orang-orang yang aidin. Setelah saya semuanya menjalankan puasa Ramadan, kita sudah menyempurnakan menjalankan puasa Ramadan. Hari-hari kita lalui Ramadan untuk tahun ini kemungkinannya bukan hanya 29, tetapi sampai hari ke-30
Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakannya dengan baik dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Bahkan banyak di antara kita yang sudah menunaikan zakat, baik zakat mal maupun juga zakat fitrah. Khusus untuk zakat fitrah ini diingatkan kembali bahwa fungsi utama zakat fitrah adalah tuhrotan lis-shaimi minal lagwi wal rafath, sebagai penyempurna puasa kita, sebagai pembersih puasa kita dari rafath, berbagai sikap, kalimat, ucapan, pembicaraan yang sifatnya jorok, walagwi, dan juga ucapan, pembicaraan, perbuatan yang sifatnya sia-sia. Dengan menjalankan, menunaikan sholatul fitri atau zakat fitrah, insya Allah puasa kita akan semakin sempurna dan kita menjadi bersih. Mudah-mudahan untuk diingatkan pula, jangan lupa menjalankan menunaikan zakat fitrah yang sekalipun badan nasional atau badan amil zakat nasional termasuk Basda menetapkan mengenai nominal zakat fitrah yang hanya 47.000, tapi kita ingat bahwa harga beras di pasaran tidak hanya satu macam. Ada yang harganya 1 liternya 12.000, ada yang harganya 13.000, bahkan ada yang lebih. Oleh karenanya batas minimal 47.000 itu, kalau kita membiasakan mengkonsumsi beras yang maksimal, yang bagus, maka tidak hanya cukup 47.000. Bahkan kalau seandainya kita mau kafah dalam hal mengikuti pendapat mazhab Abu Hanifah, yang mana beliau menyatakan bahwa zakat fitrah bisa dilaksanakan dengan qimah, dengan harga qutu ahlil balad atau makanan pokok penduduk setempat. Maka kalau kita menggunakan harta atau uang untuk membayar zakat fitrah, maka akan lebih baik kalau ukuran takarannya atau mudnya juga menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah, yang tidak hanya cukup dengan 3,5 liter, tetapi bahkan sampai 8 liter. Oleh karenanya, kalau mau membayar dengan uang, sebetulnya menurut Abu Hanifah yang membolehkan dengan uang itu mudnya bukan hanya 3,5 liter, tapi sampai 8 liter. Oleh karenanya silakan dikalkulasi sendiri. Oleh karenanya kalau mau aksi dengan menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, maka zakat fitrah itu tentu dengan qutu ahlil balad atau makanan pokok penduduk setempat, dari ini langsung menggunakan beras itu sendiri. Oleh karenanya silakan direnung-renung, apakah pantas mengeluarkan cukup dengan 47.000 rupiah, atau lebih baik dengan beras, atau lebih baik dengan uang tapi nilainya mudnya Imam Abu Hanifah sekitar 8 liter. Silakan dikalkulasi 8 liter kali harga beras yang biasa dikonsumsi setiap saatnya. Ini bagian dari yang perlu kita renung agar sempurna ibadah puasa kita. Bapak dan Ibu, mari kita mencoba untuk merenung dari mana kita ini, lalu mau kemana. Dalam bahasa orang-orang Jawa dikenal dengan sangkan parane kuduman. Kita ini berasal dari mana dan mau kemana. Tentu
itu sederhananya kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa lantaran orang tua kita, tanpa perantara ayah dan ibu kita. Oleh karenanya, bagi yang ayah ibunya telah tiada, mohon untuk bayangkan kedua ayah ibu kita ke hati kita masing-masing. Bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikan-kebaikannya, bayangkan seakan-akan beliau berdua masih ada bersama kita. Lalu kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk almarhumah ayah ibu kita bagi yang telah tiada. Tetapi bagi yang belum atau masih ada bersama kita, ayah ibu masih bersama kita, untuk jangan sampai tidak menemuinya selama masih memungkinkan. Kemudian kita cium tangan keduanya, kita berbakti, kita menyampaikan niat birrul walidain, karena birrul walidain sebagai sebuah kewajiban agama yang wajib bagi kita semuanya untuk menjalankannya. Karenanya, mari kita secara khusyuk dan ikhlas mendoakan orang tua kita, baik yang telah tiada maupun yang masih bersama kita. Mudah-mudahan yang masih sehat bersama kita terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk membina kita yang masih bersama keduanya. Bagi yang telah tiada, mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah di keheningan malam yang sunyi ini, doa kita, munajat kita, curhat kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita ditempatkan tempat yang paling indah. Betapa jasa keduanya kita bisa seperti ini hari ini. Berkat doa ibu kita masing-masing, kita menjadi orang yang seperti ini saat ini. Jika bukan karena doa mereka, jika bukan karena perjuangan mereka, jika bukan karena usaha lahir batin keikhlasan mereka, maka tidak mungkin kita menjadi manusia saat ini. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk senantiasa mengumandangkan dan mengadakan doa khusus untuk ayah dan ibu kita. Bahkan kita juga perlu mendoakan orang-orang yang berbondong-bondong menuju kampung halamannya sejak beberapa hari yang lalu, puncaknya malam ini dan malam nanti. Mereka semuanya mudik menuju ke Udik, menuju kampung halaman masing-masing. Tiada lain kecuali niatnya silaturahmi dan birrul walidain. Karenanya kita juga perlu mendoakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam perjalanan tanpa mengalami amal melintang sedikit pun, dan mudah-mudahan mereka sampai ke tempat tujuan masing-masing dan bertemu dengan keluarganya. Karenanya bagi kita yang masih di Jakarta ini, ada kemungkinan juga nanti kita akan kembali atau mudik. Jangan lupa tujuannya adalah birrul walidain, dan yang kedua adalah silaturahmi.
Bapak dan Ibu kaum muslimin yarhamukumullah. Di dalam sabda Rasulullah pernah menyatakan bahwa rohima anfu man adraka ahada walidayhi au ilaihima walayadkhulal jannah. Sangat memalukan, sungguh keterlaluan, sungguh memalukan sekali ketika orang masih bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya masih bersama dengan kita, tetapi orang itu ternyata luput, tidak bisa menggapai surga. Ini artinya ketika orang tua, ayah dan ibu masih bersama dengan kita, maka kesempatan emas, kesempatan luas sekali untuk menggapai surga. Karena selama kita bisa menjalankan birrul walidain, selama kita bisa menjalankan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, maka pintu surga terbuka luas dan lebar. Karenanya Rasulullah menyebutkan sangat memalukan bila orang yang masih bertemu dengan salah satu atau bahkan kedua-duanya, tetapi kita tidak sempat bisa meraih jalan menuju surga. Oleh karenanya, bagi bapak dan ibu serta saudara serta teman-teman semuanya yang sudah tidak bersama lagi dengan ayah dan ibu, atau mereka keduanya telah berbuat rahmatullah, kita tetap wajib mendoakan dan tetap wajib untuk melanjutkan berbirrul walidain, di mana ada 5 hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban atas seseorang dari Bani Salamah yang datang menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, masihkah ada kesempatan buat kami ya Allah? Untuk wahai Rasulullah, masihkah ada kesempatan buat kami untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kami, sementara keduanya telah berpulang ke rahmatullah? Maka jawaban beliau, silakan Anda lakukan 1 di antara 5 hal, atau 2 di antara 5 hal di bawah, atau 3, 4, atau bahkan 5-5-nya. Yang pertama adalah ad-du'a'u lahuma, mendoakan kepada keduanya. Doanya dicontohkan di dalam Al-Quran dengan kalimat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruh dosa ayah dan ibu kami, serta bimbinglah mereka sebagaimana mereka membimbing, mengasuh dan memelihara kami di masa kami kecil. Itulah doa yang dicontohkan Al-Quran tentang kepada kedua orang tua kita. Cara yang kedua, ketika ayah dan ibu kita telah berpulang ke rahmatullah, untuk tetap kontinu supaya bisa tetap terus-menerus melakukan birrul walidain adalah dengan cara mengistighfarkan orang tua dengan kalimat astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan kekhilafan yang telah kami lakukan, dan juga dosa kekhilafan kedua orang tua kami. Itulah cara yang kedua ketika ternyata ayah dan ibu kita telah berpulang ke Allah. Kaum muslimin, jamaah mu'takifin mu'takifat, akifin akifat, jamaah Masjid Fatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Cara ketiga untuk berbirrul walidain ketika ayah dan ibu kita telah berpulang ke Allah adalah
dengan cara al-wafa'u bi'ahdihima, memenuhi janji-janjinya, meneruskan kebiasaan rutinitas mulianya. Kalau selama hidup almarhum ayah kita rajin ke masjid, bahkan menjadi imam masjid, bahkan menjadi guru ngaji di masjid atau di tempat tertentu, di madrasah, di sekolah dan lain-lain, maka cara yang efektif untuk berbirrul walidain pada keduanya adalah melaksanakan seperti apa yang beliau berdua jalankan, seperti apa kebiasaan yang beliau berdua lakukan, mengajar, rajin untuk mengejar sholat jamaah, rajin untuk hadir di masjid taklim, rajin untuk menyebarkan ilmu, dan seterusnya. Ini bagian dari cara berbirrul walidain kepada ayah ibu kita yang telah berpulang ke Allah. Bahkan kalau ada di antara ayah ibu kita yang belum sempat menjalankan rukun Islam yang kelima dan sudah kadung Allah panggil, maka yang berkewajiban untuk menghajikan, yang berkewajiban untuk mengumrohkan ayah dan ibu kita tidak lain adalah kita sendiri. Kalau memang kita betul-betul bisa melaksanakan, kalau kita memang betul-betul ingin menjalankan birrul walidain, ingin selalu berbuat baik kepada ayah ibu kita, maka hajikan beliau, hajilah atas nama beliau, atas nama ayah ibu kita. Ketika kita sudah berhaji tentunya, baru bisa menghajikan ayah dan ibu kita. Itulah konsep keagamaan yang paling baik dalam rangka birrul walidain kepada ayah ibu kita yang telah tiada, dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan kebaikannya, yaitu kalimatnya al-wafa'u bi'ahdihima, janji-janji beliau, rencana-rencana berdua untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dalam agama. Kitalah yang wajib untuk meneruskan, kitalah yang wajib untuk menjalankan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita semuanya untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan almarhumah dari ayah dan ibu kita semuanya. Karenanya kita mesti mengingat kembali apa yang pernah dan sering beliau jalankan berupa kebaikan-kebaikan, tanpa harus kemudian kita menghentikan. Jangan kita berhenti dari rutinitas yang beliau almarhumah lakukan selama hidup di dunia. Itu pun disaksikan. Apapun yang kita lakukan, di dalam satu riwayat tepatnya di dalam kitab Al-Fawzul Alim fi Liqa'il Karim karya Jalaluddin As-Suyuti, termasuk dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang telah berpulang ke Allah, bahwa orang yang telah meninggal itu mereka berada di alam barzakh dan mereka memantau, bisa melihat kita yang masih di dunia dan bisa juga melihat keadaan akhirat, karena mereka semuanya belum masuk, belum ada di alam akhirat. Tetapi orang-orang yang telah berpulang ke Allah, mereka baru singgah di satu tempat namanya alam barzakh atau alam kubur. Tetapi ingat, alam kubur bukan kuburan. Kuburan hanya sempit, hanya 1 kali 2,5 meter atau setengah kali 2 meter. Sesempit itu kuburan. Tetapi alam kubur sangat luas. Jika orangnya baik, maka alam kubur sangat luas baginya. Tetapi sebaliknya, kalau orang kurang baik, amal-amalnya banyak yang masih belum maksimal, maka dimungkinkan juga menjadi taman atau menjadi khufrah bin hufat mirot. Karenanya
Dalam rangka doa selalu disebutkan bahwa jadikan alam barzahnya menjadi rawdah min riyadil jinan, bukan kufroh min kuffarin niram. Pada jamaah akifin akifat, mu'takifin mu'takifat, yarhamullah. Cara yang keempat untuk bisa melaksanakan birrul walidain, untuk bisa melaksanakan berbuat baik pada ayah ibu kita padahal mereka telah berkeluarga rahmatullah adalah dengan cara bersilaturahmi pada siapapun, terlebih orang-orang dekat, teman-teman angkat ayah dan ibu kita. Teman ayah kita siapa didata, teman ibu kita siapa saja didata. Syukur-syukur bukan hanya bersilaturahmi, tetapi bahkan melakukan ikram, dan itu cara yang paling terakhir di antara 5 cara untuk berbirrul walidain: bersilaturahmi dan ikram, memuliakan atau juga bentuknya menyantuni. Ada di antara ayah atau di antara teman ayah kita, teman ibu kita yang perlu kita berikan santunan, yang perlu kita berikan bantuan, termasuk diberikan tunjangan hari raya dan seterusnya. Itu baik untuk kita lakukan. Ini pun menjadi bagian dari cara berbuat baik kepada ayah yang telah tiada, dan berbuat baik kepada ibu yang juga telah tiada. Karena jasa kedua kita hadir di dunia ini, dan betapa besarnya jasa beliau berdua. Jika bukan karena perjuangan dan jasa ikhlasan ayah ibu kita, maka tiada mungkin kita menjadi sebesar ini, menjadi sesukses ini, dan menjadi manusia yang seperti ini saat ini. Dan kita tidak pernah bisa membayangkan lagi berapa kali kita pernah mencicip ibu kita, berapa liter air susu ibu yang telah kita konsumsi. Kita tidak pernah bisa membahas jasa-jasa kebaikan ayah ibu kita, khususnya ibu. Betapa dengan ikhlasnya membimbing kita, bahkan memberikan air susu yang terbaik buat kita, sehingga kita sehat walafiat sampai dengan hari ini. Oleh karenanya, berbagai aturan keagamaan seperti ini untuk terus kita buktikan dalam rangka untuk berbirrul walidain. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimah, jamaah akifin akifat, mu'takifin mu'takifat, yarhamullah. Dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Syawal. Makna Syawal adalah irtafa'an, meningkat atau naik. Kenapa naik? Karena kita sudah ujian, karena kita sudah diuji, dan kita jalankan semuanya dengan ikhlas. Mulai hari pertama kita berpuasa, bahkan tarawih, tidak seorang pun di ruangan ini orang yang tidak berpuasa. Semuanya menjalankan puasa Ramadan, bahkan malam harinya melaksanakan qiyamul Ramadan. Itu semuanya kita jalankan dengan ikhlas, kita lakukan dengan penuh kegembiraan, dan sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Dan kita juga belum tentu, kita tidak yakin, kita belum tentu tahu persis apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tersebut. Apakah kita masih panjang umur? Doa kita, harapan kita, munajat kita, mudah-mudahan kita masih diberikan usia panjang untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, sehingga bisa kembali muhasabah, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kawah condro bukunya Ramadan. Ini bagian dari yang sangat penting, bahwa Ramadan adalah Ramadan artinya suasana yang sangat panas, dan dosa-dosa kerak dosa kita
terbakar habis selama 1 bulan Ramadan, dan kita akan masuki bulan Syawal. Bulan Syawal bulan peningkatan. Karenanya semangat Ramadan, semangat Qiyamul Ramadan kita bawa menjadi semangat Qiyamul Lail di bulan selain Ramadan. Walaupun banyak di antara kita yang belum bisa menjalankan dengan konsisten tentang sholat malam, karena memang sholat malam cukup berat. Di antara persyaratan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, puasa atau orang yang makan sahur paginya tidak berpuasa itu mirip dengan orang yang siang hari sempat ada qailullah, tetapi ternyata di malam harinya tidak menjalankan tahajud. Oleh karenanya Imam Ghazali memberitahu syarat untuk bisa bangun malam ada qailullah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak terlalu sibuk. Orang yang masih aktif, yang masih sibuk tentunya berat sekali untuk menjalankan Qiyamul Lail. Tetapi selama bulan Ramadan kita bisa menyempatkan itu, dan mudah-mudahan di bulan Syawal, bulan Fitri nanti kita bisa menjalankannya walaupun tidak semangat ketika bulan Ramadan. Yang perlu kita ingat, bulan Fitri atau Idul Fitri maknanya adalah kembali pada fitrah kesucian, karena Rasulullah bersabda bahwa kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap orang yang lahir, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa dan noda sedikitpun. Fa'abawahu, maka kedua ayah ibunya ayyuhawidani, ayyunasirani, ayyunajisani, yang membuat sang jaban bayi putih bersih itu menjadi beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau beragama Majusi. Itu semuanya tergantung ayah dan ibunya dan juga lingkungannya. Dan karenanya kita semuanya insya Allah akan kembali fitri sebagaimana bayi yang baru lahir, kayaumin waladatuhu, ketika masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal kita akan menjadi orang yang maizi. Kita ingat makanan khas bulan Syawal di berbagai tempat adalah ketupat. Ketupat filosofinya adalah berasal dari bahasa Jawa. Kupat. Kupat itu memiliki makna dua. Yang pertama adalah kupat mengaku letak, mengaku bersalah atas segala dosa, atas segala khilaf. Karenanya ungkapan yang paling populer adalah kalimat mohon maaf lahir dan batin, dan itulah kupat mengaku lepat. Mengaku lepat, mengaku bersalah ini pun dicontohkan oleh Nabiullah Adam berikut Siti Hawa dalam untaian doa yang sangat populer. Kalimatnya Rabbana di awal dengan kalimat Qala Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melakukan perbuatan dolim atas diri kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Jika bukan karena Engkau yang memberikan ampunan, dan jika bukan karena Engkau yang memberikan kasih sayang kepada kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Itulah ungkapan pengakuan lepas, pengakuan bersalah Nabiullah Adam alaihissalam, Abu Bashar berikut Sayyidatina Hawa. Karenanya tanpa harus ragu-ragu di bulan Fitri kita mengungkapkan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Itulah pengakuan salah kita. Bahkan Nabiullah Yunus alaihissalam ketika
Allah uji dengan ditelan ikan besar, masih hidup dalam perut ikan besar itu, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sungguh saya termasuk orang-orang yang berbuat dolim. Itulah pengakuan Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun juga mengaku bersalah atas apa yang beliau lakukan. Termasuk Rasulullah Muhammad alaihissalam, beliau orang yang pandai mengaku bersalah, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada istri beliau Aisyah. Pada suatu saat ketika beliau pulang kemalaman, ngetok pintu Aisyah tidak dibukakan karena lelah tidur, maka beliau tidur di depan pintu. Sesaat setelah kemudian paginya bangun, Aisyah merasa sangat bersalah, tetapi ternyata Rasulullah mengatakan justru saya yang bersalah. Yang salah adalah saya karena saya terlambat pulang. Inilah pengakuan bersalah Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Termasuk beliau pun mengaku bersalah kepada Allah, dan ketika sudah diturunkan surat Abasa wa Tawalla, maka beliau memanggil Abdullah bin Ummi Maktum bukan lagi dengan panggilan ya Abdi wahai pamanku, tetapi panggilannya langsung dirubah sejak diturunkannya surat Abasa wa Tawalla, yaitu dengan kalimat ya man a'tabani rabbi, wahai orang yang gara-gara engkaulah saya ditegur Tuhan, saya dimarahi Allah, karena beliau bermuka masam dan berpaling. Dan peristiwa ini diingat betul oleh beliau, sehingga beliau memanggil pamannya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang monumental diabadikan di dalam Al-Quran, peristiwanya dengan turunnya surat Al-Abasa wa Tawalla. Dan kemudian beliau sejak itu memanggil Abdullah bin Ummi Maktum dengan kalimat ya man a'tabani rabbi, wahai orang yang membuat saya dimarahi Tuhan. Itulah pengakuan tepat, itulah pengakuan besar. Dan karenanya sekali lagi kita mesti merenung mengenai makna upah mengaku lepas. Yang kedua, untuk mengakhiri uraian ini, sebelum kita kemudian sama-sama menjalankan ibadah sahur, tentu sunnahnya sahur di penghujung waktu. Insya Allah disediakan oleh pengurus masjid. Ini ngomong-ngomong ada sahur pengurus masjid, ya mudah-mudahan ada. Ya, ini nanti sebentar lagi kita akan masuk Idul Fitri dan masih kembali pada makna kupat atau mengaku lepas yang pertama, tetapi yang kedua justru lebih panjang, walaupun tidak boleh dari 10 menit dari sekarang. Menguraikan mengenai makna yang kedua adalah lagu papat. Kupat singkatan dari lagu papat. Lagu papat itu artinya apa? Lagu itu artinya menjalankan. Lagu itu artinya ngelakoni, sedia, siap sedia untuk menjalankan dengan serius 4 hal. Kita pasti akan menjalankannya di ujung Ramadan ini. Yang pertama, mau menjalankan lebaran itu kita jalankan bersama, kita ikhlas menjalankan puasa Ramadan dengan kalimat Allah titipkan pesan kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan dalam menyempurnakan bilangan puasa. Karena insya Allah tahun ini menurut informasi sekilas dari ahli falak Husain Fakultas Syariah bahwa hasil rukyat di berbagai tempat ujung Ramadan ini kemungkinan besar tidak akan melihat hilal, karena di setiap titik
titik-titik yang ada dari 126 tempat itu, posisi hilal masih kurang dari 3 derajat, masih minus dari 3 derajat. Karenanya kecil sekali kemungkinan untuk terlihat. Dan seandainya pun memang betul tidak terlihat, ru'yah di hari Sabtu besok sore atau hari ini sore nanti, maka kemudian yang ditempuh pastinya istiqmah, menyempurnakan bilangan Ramadan yang bukan hanya 29 tetapi 30 hari. Karenanya tahun ini seandainya cocok dengan kalender yang ada di rumah kita masing-masing, berarti kita meniru Rasulullah alaihissalam yang pernah sekali berpuasa dengan bilangan 30 hari. 9 kali beliau menjalankan puasa sejak disyariatkannya puasa hingga beliau wafat. Maka yang sekali itu 30 hari, sedangkan yang 8 kali selalu hanya 29. Karenanya kita hari ini, tahun ini tampak-tampaknya akan mengikuti Rasulullah yang hanya sekali itu, ya 30 hari. Tetapi semuanya akan selesai dengan diumumkannya oleh Profesor Nasruddin Umar besok kapan satu Syawal terjadi. Yang jelas Lebaran pasti jatuh pada tanggal 1 Syawal. Tidak mungkin tanggal 30 Syawal. Apakah Senin atau Ahad, lebarannya kita ikuti saja. Itu yang pertama tadi, lagu papat artinya lebar, melebarkan, menyempurnakan bilangan puasa sekalipun 30 hari tetap kita jalankan. Jangan karena sudah biasa 29 lalu dikorting 29, jangan. Karena memang seandainya memang diputuskan istiqmal, maka puasa kita 30 hari. Yang kedua, harus sanggup melakukan, menjalankan laku lumpir. Setelah lebar, lumpir. Lumpir artinya meluberkan dari saku kita. Kita luberkan untuk THR. Kita lebarkan untuk, kita luberkan untuk zakat fitrah. Kita luberkan untuk zakat mal. Itulah laku yang kedua, atau peristiwa atau kewajiban kita yang kedua, meluberkan sebagian anugerah Allah berupa rezeki kepada orang lain. Dan insya Allah berapa miliar uang yang bergeser dari Jakarta ke daerah-daerah sejak 3 atau 4 hari yang lalu sampai ke 2 minggu depan, itu pergerakan ekonomi luar biasa. Bahkan di daerah-daerah hampir semua mobil berplat B, ya jarang yang plat daerah. Karena apa? Saking banyaknya orang berbondong-bondong. Itu dalam rangka meluberkan sebagian anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, harus sanggup lebur, melebur. Yang dilebur apa? Dosa, kesalahan, kekhilafan, percekcokan, atau hal-hal lain yang sifatnya dongkol, tidak menegur sapa, tidak berkomunikasi, tidak bersilaturahmi kepada salah seorang atau beberapa orang yang pernah kita bermasalah dengannya, maka kita belum mesti melebur dosa, saling memaafkan. Apapun bahasanya, anak-anak muda sering mengatakan kosong-kosong, anak muda mengatakan mulai dari nol lagi kayak di pom bensin. Padahal kalau dosa mestinya jangan direncanakan, tetapi selalu akan ada dosa itu, dan kita wajib untuk saling memaafkan di bulan Fitri ini. Itulah yang dipuji oleh Allah, wal afina 'anil nas, orang yang sanggup memaafkan pihak lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man wasala idza quti'a wasalahu. Yang dimaksudkan silaturahmi yang ideal adalah bukan sekedar membalas kunjungan dengan kunjungan berikutnya,
bukan membalas kunjungan dengan dikunjungi kembali, tetapi yang wasil yang bersilaturahmi adalah idza quti'at wasolah, idza quti'at rahimuhu wasolah. Ketika putus silaturahim, sanggup untuk memulai kembali, sanggup untuk menyambungnya kembali. Itulah makna meleburkan dosa, memaafkan kesalahan, dan juga minta maaf kesalahan itu pada orang lain. Dan yang terakhir, makna dari lagu papat adalah labur. Ini masjid kita ini plafonnya warna putih, tapi karena dimodifikasi agak gelap, putih abu-abu, tetapi yang di sini putih. Dan memang seyogianya sebaiknya namanya plafon itu putih supaya cahayanya memantul. Itu putih, cat yang warnanya putih, kalau orang Jawa namanya labur. Kalau warnanya hitam namanya meni. Kalau warnanya merah namanya tere, atau berbalik, tere yang hitam, meni yang putih. Kalau yang meni yang merah dan yang putih namanya labur. Itulah labur, artinya apa? Memiliki hati putih seperti isi ketupatnya. Karena ibu-ibu diingatkan kalau membuat ketupat jangan sekali-kali diisi dengan beras merah, karena nggak cocok. Karena ketupat itu dibungkus dengan janur. Janur itu aslinya janur, jangan murung cahaya. Makanya cahaya bersih, putih bersih, seperti cat yang namanya labur tadi. Kita kembali pada fitrah suci. Mudah-mudahan yang singkat sampaikan itu 1 jam ada manfaat, dan kita bersiap untuk melakukan ibadah berikutnya, untuk bersiap-siap sahur di tempat ini atau di tempat lain. Saya tidak tahu tekniknya seperti apa nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, bisa menyelesaikan program Ramadan yang tinggal di ujung ini, dan kita kembali pada kelompok orang-orang yang anti, farizi, dan makbuli serta maghfuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.